ada. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran, dan ini sebuah ingatan buat setiap kita, yaitu apa? Jaga minyakmu. Sekali lagi, jaga minyakmu. Saudara, mari buka bersama dengan saya untuk kita akan melihat di dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13. Matius 25 hingga 1:13 berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, ingat, tapi tidak bawa minyak. Bawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Ayat 4 berkata, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi semua tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, jawaban yang bijak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Wow, sedih sekali ya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, saya mau berkata, hari-hari ini ya, kita, Anda dan saya, kita harus sibuk menyimpan minyak sebanyak-banyaknya. Katakan kanan kiri, kalau engkau duduk dengan saudaramu, kalau engkau duduk dengan suami atau istrimu, mari jangan lupa simpan minyak sebanyak-banyaknya. Nah, apa itu minyak, saudara? Minyak berbicara pengurapan. Amin, saudara. Ingat, minyak berbicara pengurapan. Mari perhatikan dalam kisah Mazmur 89 ayat 20 hingga 21. Hari itu Alkitab berkata, aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Saudara, umat Tuhan yang saya kasihi, jika engkau memiliki minyak, minyak berbicara pengurapan. Dan saya mau berkata, hidup kita hari-hari ini sangat perlu urapan dari Tuhan. Kisah yang lain sama juga menggambarkan sebuah pengurapan. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara, ingat sekali lagi, minyak berbicara sebuah pengurapan. Dan pengurapan tidak pernah diberikan tanpa tujuan atau panggilan. Ya, pengurapan diberikan kepada mereka biasanya khusus untuk mereka yang bekerja
dalam atau untuk kepentingan kerajaan sorga. Apa yang dikerjakan adalah sebuah pelayanan. Ya, ada panggilan seorang yang mungkin dia menjadi pastor seperti saya. Ada juga dipanggil menjadi cegu atau guru. Ada orang dipanggil menjadi pencipta lagu. Ya, mungkin beberapa orang dipanggil menjadi businessman, businesswoman. Ada beberapa jadi lawyer, jadi dokter, apapun. Dan saya mau berkata, saudara, semua itu jika dipakai untuk kemuliaan Tuhan, maka itu juga dipanggil sebuah apa? Pelayanan. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari hiduplah memenuhi panggilanmu dalam hidup ini. Ya, Lukas 12 ayat 37 berkata apa? Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Nah, ini perhatikan, saudara. Sikap kita sebagai mempelai, sikap kita yang sedang menanti kedatangan Tuhan, kita harus ditemukan apa? Berjaga-jaga. Khususnya hari ini, saya mau dorong, jaga minyakmu. Amin, saudara. Makanya jangan jadi orang Kristen yang menganggur. Anda tidak tahu tujuan hidupmu. Ketika engkau kerja, asal bekerja. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, asal melakukan segala sesuatu. Hari ini saya mendorong, biar engkau sadari bahwa apa yang engkau kerjakan, biar itu menjadi apa? Sebuah pelayanan. Jadi kita harus siapkan diri kita. Amin, saudara. Bila dikatakan tadi baik, baik dikatakan apa? Baik nanti, contohnya ya, dikatakan bahwa mereka akan datang. Dikatakan baik itu didapati pada dini hari, pada malam hari. Itu berbicara apa? Itu berbicara bahwa hidup kita, ketika kita hidup di dalam panggilan kita, itu ditemukan kita sedang bekerja. Engkau hidup di dalam panggilanmu, engkau jaga minyakmu. Dan ingat, seorang yang melayani selalu ada pengurapan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus menjadi pelaksana firman. Sekarang persoalannya adalah bagaimana menjaga minyak. 5 perkara yang sangat-sangat sederhana saya ingatkan buat kita. Seperti Tuhan memberikan kita jari. Dalam satu tangan ada 5 jari. Betul, saudara? Ingat jarimu, ingat cara menjaga minyak. Yang pertama, jaga penyembahanmu. Kalau engkau menyembah, engkau banyak menyembah tanpa engkau sadari, engkau sedang mengisi minyak dalam hidupmu. Yang kedua, jaga ibadahmu. Oh, ibadah juga perlu. Apakah ibadah itu bisa mengisi minyak? Yes. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya ingatkan buat semua umat Tuhan, berdoa, minta Tuhan, gereja lokal di mana engkau ditanam, hidup, bertumbuh, dan berbuah. Engkau harus jaga ibadahmu. Ketiga, jaga pergaulanmu. Ketika engkau semakin banyak bergaul dengan pendoa syafaat, saya percaya, saudara, engkau akan semakin diberikan kerinduan berdoa. Tapi kalau engkau semakin banyak bergaul dengan orang malas, tidak perlu lama engkau akan jadi pemalas. Jadi dengan siapa engkau bergaul, itu sangat menentukan bagaimana engkau memiliki minyak. Amin. Jaga firman. Keempat, ini penting. Jaga firman dalam hidupmu. Bahkan makan banyak firman. Cari banyak firman. Amin. Ya. Dan jadi pelaku firman. Minyak itu membuat kita apa, saudara? Membuat pelita kita menyala. Bagaimana pelita bisa menyala tanpa minyak?
Ya, makanya diperlukan minyak. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara juga minyak ya. Wanita yang bijak itu dikatakan dia sangat bijak. Dia mau pastikan pelitanya menyala, makanya dia membawa persediaan. Ya, apa yang membuat apimu menyala? Ingat 5 tadi. Makanya harus punya yang namanya kasih mula-mula, membuat engkau berkobar-kobar menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya, memiliki gelora cinta, baca firman. Satu kali ada seorang pernah bertanya kepada saya, kenapa orang itu menangis-menangis ketika dia menyanyi? Orang ini tidak sadar. Saya berkata, karena dia disentuh oleh Roh Kudus. Mungkin beberapa engkau ketika engkau menyanyi di gereja, engkau menyanyi di rumah, engkau menyanyi dimanapun, engkau hanya sekedar menyanyi, tapi engkau tidak pernah meresapinya. Tapi ketika engkau dijamah Roh Kudus, saudara, ketika engkau disentuh oleh Roh Kudus, tanpa engkau sadari, tetes air matamu mengalir. Karena apa? Karena kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, sekalipun kita kadang-kadang, bahkan mungkin bukan kadang, sering tidak setia. Mari jaga penyembahanmu. Amin, saudara. Bergaul dengan orang-orang berapi-api. Sebab apa? Tanpa engkau sadari, mereka mengisi minyak dalam hidupmu. Amin, amin, amin. Katakan yes. Ya, miliki kelimpahan hari-hari ini ya. Saudara boleh lihat yang namanya di YouTube. Sungguh sangat banyak. Anda klik saja, apapun firman baik dalam negara, dari luar negara, Anda bisa dapat dengan senang. Sebab apa, saudara? Karena Tuhan mau datang. Sehingga ini masa kelimpahan, kelimpahan rohani. Jadi barang siapa tidak menggunakan dengan baik, maka Anda akan sangat kekurangan. Anda yang mungkin boleh ikut Zoom, Anda boleh ikut Zoom ya, dari berbagai bahasa. Itu juga sama dengan apa? Mengisi minyak. Amin, saudara. Khususnya dalam pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 26-25 itu juga merupakan ingatan. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan. Jadi ingat, awalnya Anda tak biasa, tapi kalau Anda jadi kebiasaan, itu akan menjadi hal yang, saya mau berkata, seperti jerat. Jadi dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Ingat, engkau harus hari-hari ini makin giat. Tahun lalu malas ibadah, tahun ini harus makin giat. Katakan amin. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, saya mau berkata, semakin kita menuju ke akhir-akhir zaman, saudara jangan berkata, saya malas lah, saya beginilah, saya begitu. No, Anda harus semakin giat. Amin. Anda harus semakin rajin. Dan saya mau berkata, jangan pernah tinggalkan ibadah, saudara. Karena itu sama dengan isi minyak. Kita beribadah karena apa? Karena ibadah dikatakan mengandung janji keselamatan. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup kini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan juga apa? Membuat kita terhindar dari dosa dan tetap hidup dalam pengetahuan tentang kebenaran. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Ya saudara, jangan malas. Wahyu 3 ayat 18 berkata seperti ini. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Juga, perhatikan, juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi memang saya mau berkata, Anda dan saya, Tuhan mau berkata, beli hari ini. Itu berbicara apa? Kita perlu bayar harga. Engkau mau minyakmu terus melimpah, bayar harga. Ya, bayar harga baik dengan uang,
kekuatan, tenaga, ya, bahkan waktu, tapi bayar harga. Karena Wahyu 6 ayat 6 ini berkata apa, saudara? Perhatikan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. Tapi, perhatikan, janganlah rusak minyak dan anggur itu. Jadi ketika akan datang krisis ekonomi, sekarang sudah cukup ramai bangsa-bangsa mengalami krisis ekonomi. Tetapi saya mau berkata, karena Alkitab berkata, saudara, orang yang punya minyak, orang yang punya pengurapan, engkau dan saya pasti akan dibezakan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar hari ini setiap kami Kau temukan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami tidak mau tertinggal ya Tuhan. Ini saat masa kelimpahan. Ini saat kami mau isi minyak kami sebanyak-banyaknya. Bahkan hamba berdoa, potong semua kemalasan kami. Engkau cabut semua kemalasan, keegoisan, bahkan kedegilan dalam hati kami. Beri kami hati yang tulus, hati yang taat, lemah lembut, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.